bersama kami. Oke, jadi pada diskusi kali ini kami akan meluncurkan catatan tahunan di mana catatan tahunan. Sorry. Masih hangat ya. Kami akan meluncurkan potret kasus gitu, di mana itu tuh seperti yang fisiknya sudah dibagikan ke kawan-kawan, itu catatan advokasi khususnya pada kasus-kasus PLTU yang ada di Jawa Barat, di mana nanti akan ada bersama kita di sini narasumbernya ada Teh Maulida Zahra Kamila dari LBH Bandung, juga Kak Lasma Natalia, Direktur Eksekutif AISEL, di mana yang dulunya juga Direktur LBH Bandung dan turut terlibat dalam advokasi yang ada dalam kasus yang ada di potret kasus ini. Kemudian juga ada untuk penanggap itu ada Kang Iwang ya, Direktur Eksekutif Walhi. Kepada kawan-kawan penanggap dan narasumber, silakan untuk menempati di sini ya, tempat yang sudah disediakan. Sambil sambil menunggu narasumber untuk datang ke sini, akan ada sambutan prakata dulu gitu ya, akan ada prakata untuk mengantar pada potret kasus ini dari Direktur LBH Bandung. Untuk Kang Heri, silakan. Selamat sore kawan-kawan. Kawan-kawan lain ya, tapi karena ruangan kita ini juga nanti akan pakai konsolidasi, jadi moga-moga kita akan harus mengurai itu. Dan sebagai pembuka sebenarnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan ya dari luar Bandung itu sudah mau menyempatkan datang ke sini hadir di peluncuran terkait dengan potret kasus oleh LBH Bandung gitu. Yang diketahui oleh teman-teman, mungkin nama kita LBH Bandung ya, tapi wilayah kerja kita ada di Jawa Barat. Dan kalau kita melihat kembali refleksinya di Jawa Barat ini, kami punya narasinya adalah industrialisasi energi. Kenapa industrialisasi? Karena energi yang sejatinya harusnya menjadikan itu sebagai hak penuh warga negara, menjadikan kedaulatan bagi rakyatnya, tapi ini malah digeser. Paradigmanya itu adalah paradigma industri, yang dimana ya kalau kita melihat industri adalah ya kepentingan kapital besar ya gitu, sehingga punya dampak juga yang yang dirasakan oleh masyarakat gitu. Harusnya pembangunan energi ini ditujukannya untuk bisa mendapatkan hak-hak warga negara, alih-alih seperti itu, tapi ini malah kan gitu ya, diberikannya kayak kacamata kapital gitu, hanya untuk bisa memuaskan atau memberikan kesempatan kepada investasi saja, tidak mempertimbangkan dari adanya misalkan dampak buruk lingkungan. Selain lingkungan juga ya pasti teman-teman udah pasti mengerti ya gitu, bagaimana PLTU yang bahan bakarnya saja dari industri kotor, ya pasti kedepannya juga akan lebih kotor gitu, pengolahnya akan lebih kotor gitu. Tapi juga di sisi lain PLTU ini juga punya dampak kepada masyarakat yang justru panjangan dan dampaknya meluas. Sosial masyarakatnya pun menjadi catatan bagi kami bahwa di kawasan hampir sebagian besar PLTU itu ada di wilayah Pantura, ini juga mengubah struktur lingkup masyarakat sekitar juga. Masyarakat yang agraris, yang punya profesi sebagai nelayan dan petani, ini dipaksa untuk menghadapi keberadaan industri ini menjadi pos industrial. Masyarakat yang pos industrial yang seperti kita tahu adalah masyarakat yang pada akhirnya adalah ketergantungan kepada kapital besar yang mereka juga sebenarnya tidak bisa mengatur diri sendiri gitu ya. Kedaulatannya seperti apa gitu. Hak ekosomnya sudah terancam, akan direnggut. Sisi juga kami melihat dengan keberadaan PLTU ini juga tidak senada dengan apa yang digembar-gemborkan penguasa kita di kancah internasional. Kalau kita melihat kembali Paris Agreement, negara kita punya komitmen untuk pengurangan emisi gas rumah kaca gitu.
berkomitmen untuk bisa mengembangkan green energy atau energi bersih. Hanya kan muncul narasi energi baru dan terbarukan, gitu. Tapi kalau pada faktanya, tentunya berkebalikan. Energi kotor ini masih tetap dilakukan, masih terus bahkan dilanggengkan. Walaupun dengan misalnya ada dorongan dari internasional ya, alih-alih untuk bisa mendorong energi baru terbarukan, malah ya energi tidak berkeadilan. Keberadaan PLTU ini yang dari tahun sekitar 2016-15 sampai sekarang kami tetap konsisten untuk melakukan kerja-kerja bantuan hukum. Dari mulai masyarakat terdampak hingga kepada advokasi kebijakan, dan juga misalnya ada juga advokasi yang kami lakukan seperti kayak misalnya melalui advokasi pendanaan. Ini yang menjadi salah satu ya program unggulan kami gitu ya sebagai lembaga bantuan hukum terhadap kasus struktural di isu energi ini. Salah satunya adalah bagaimana kita mengadvokasi PLTU ini. Yang diantaranya ada di Cirebon dan di Indramayu. Tidak cuma hanya gugatan, tapi juga punya banyak dimensi-dimensi lain. Seperti kayak di Indramayu sendiri, bukan cuma hanya kepada izinnya saja, tapi juga PLTU juga berdampak kepada dampingan yang kami lakukan adalah kriminalisasi. Kata dengan adanya tulisan ini, publikasi ini, kami harap ini menjadi salah satu sumbangsi pengetahuan bersama, sumbangsi yang berawalnya dari perjuangan masyarakat yang kami catat dari ruang-ruang persidangan hingga ruang-ruang kami mendampingi masyarakat. Punya LBH tidak bisa sendiri, tapi masih membutuhkan teman-teman yang lainnya. Dengan adanya ini pun ya kami juga membutuhkan teman-teman untuk bisa saling terkoneksi satu sama lain, memberitahukan bahwa ada loh gugatan seperti ini, bisa menjadi satu acuan bagaimana advokasi terkait dengan energi ke depannya. Ya, tulisan ini bukan cuma hanya satu publikasi saja, tapi juga sumbangsi terhadap pengetahuan berkaitan dengan pendampingan hukum dan juga kritik terhadap energi di kemudian hari yang kita anggap sebagai sebagai jembatan kepada pemenuhan hak atas lingkungan yang baik dan bersih. Seperti itu mungkin kawan-kawan. Terima kasih telah datang, dan ya ini juga para pemateri ini adalah orang-orang ex LBH ya, juga ada kawan dari jaringan juga yang sampai sekarang masih terus aktif memperjuangkan atau misalnya mengadvokasikan berkaitan dengan isu energi ini. Terima kasih dan selamat menikmati atau semoga enjoy dengan diskusinya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Kang Heri yang sudah menyampaikan pengantarnya ya untuk bagaimana mengapa LBH mengadvokasi isu-isu energi khususnya PLTU, dan lebih jelasnya gimana sih sebenarnya perjalanan LBH Bandung dari tahun ke tahun ya untuk advokasi isu PLTU ini. Kepada para narasumber dan penanggap silakan untuk menempati tempat yang sudah disediakan di sini. Untuk kia ini nggak lewatnya. Naon ini? Oke, untuk ya kita bisa langsung saja ya karena para narasumber yang juga penulis gitu ya pada potret kasus ini ya, seperti yang tadi aku bilang juga yang dulu mengadvokasi kasus-kasus PLTU yang ada di Jawa Barat. Kita langsung kepada pemaparan dari penulis. Ada dari ini dulu ya, maaf, konteks penulisan potret kasus dulu ya. Jadi yang akan disampaikan oleh Teh Maul ya dari LBH Bandung. Silakan. Terima kasih atas kehadirannya yang jauh-jauh dari Jakarta khususnya, dan juga Kalasma juga jauh. Alhamdulillah potret kasus mungkin yang teman-teman sudah
sudah pegang juga itu ini ya terbit juga pada akhirnya, karena itu juga proses yang cukup panjang untuk menerbitkan potret kasus ini, karena ini merangkum terkait dengan pengetahuan-pengetahuan yang dimiliki oleh LBH Bandung dan juga advokasi yang pernah dilakukan, khususnya terkait dengan gugatan yang pernah diajukan atau gugatan yang pernah dilakukan oleh LBH Bandung. Kalau terkait gugatan dan lain sebagainya, isinya mungkin nanti ada Kalasma, karena sebagai pelaku sejarah dan juga sekarang direktur AISEL, ini kan kalau dirangkum sebetulnya di potret kasus ini yang kami coba potret itu ada 4 gugatan yang dilakukan oleh LBH Bandung, tentu saja bersama dengan teman-teman Walhi Jawa Barat, di mana memang dilakukan sejak tahun 2017. Nah, kenapa coba dibuat suatu buku atau suatu dokumentasi, sebetulnya untuk menjadi suatu pengetahuan, khususnya pengetahuan bersama. Kurang lebih sebetulnya di dalam dalam potret kasus ini kan ada juga terkait dengan ada posisi kasusnya waktu itu seperti apa, kemudian juga alasan gugatan kenapa waktu itu kami itu bersama dengan Walhi Jawa Barat, LBH Bandung bersama dengan Walhi Jawa Barat juga melakukan gugatan, terus ada putusan dari kasusnya itu sendiri, terus kemudian ada pembelajaran apa sih dari kasus itu, kemudian juga diceritakan memang belum terlalu banyak tapi terkait dengan kondisi pasca putusan. Nah, kalau kami coba potret itu sebetulnya ada 4 kasus. Pertama terkait dengan pembangunan PLTU Cirebon 2 yang kalau lebih biasa dikenal itu PLTU Cirebon 1 kali 1000 MW jilid pertama. Kemudian ada dilanjutkan ada jilid kedua. Kemudian ada potret kasus PLTU Indramayu 2 juga ada di Jawa 3 atau Tanjung Jati A. Kemudian kami coba dari kesemuanya itu coba membuat sebuah analisa apa sih pelanggaran-pelanggaran HAM yang terjadi dalam dalam prosesnya gitu. Nah, selain itu sebetulnya biar terdokumentasikan dan juga semua orang mungkin jadi mengetahui dan juga aware gitu dengan, karena kalau teman-teman lihat sebetulnya di dalam ada satu PLTU yang kami sampai gugat 2 kali, mungkin lengkapnya nanti bisa sama Kalasma. Nah, agar terdokumentasikan serta jadi pembelajaran buat bersama-sama ke depannya terkait dengan pengeluaran, karena khususnya yang Tanjung Jati A dan Indramayu 2 saat ini dikeluarkan ya alhamdulillahnya dari RUPTL, tapi terkait dengan si Cirebon 2 saat ini mungkin masih existing PLTU-nya dan tetap dilakukan. Kemudian proses penulisannya juga ini teman-teman tidak mudah sebetulnya, karena ini dilakukannya cukup panjang, kurang lebih nulisnya 2 tahun karena mengumpulkan pengetahuan dari tahun 2017, berarti dari proses gugatan, terus kemudian juga mengumpulkan putusannya seperti apa, terus juga karena nggak cuma satu kan, itu berkelindan satu sama lainnya. Jadi dalam proses juga dinamikanya cukup panjang, karena tentu saja kita juga tidak menulis, karena di sini tulisnya ada dari LBH itu ada saya, Raffi dan Dava, tapi juga tentu ini isinya melibatkan terkait dengan ada Bang Muid dan Kalasma selaku yang dulu ini juga bersama-sama gitu, karena di 2017 kebetulan saya masih kuliah teman-teman, jadi yang mengumpulkan pengetahuan ini juga salah satu komitmen LBH Bandung yang mengumpulkan pengetahuan yang dimiliki oleh alumni yang kemudian menjadi suatu pengetahuan lembaga dan pada akhirnya mungkin bisa di-share ke kita semua gitu terkait dengan apa sih yang sudah dilakukan sama LBH Bandung khususnya terkait dengan advokasi ketenaga listrikan atau pembangunan kalau isu besarnya mungkin climate change, tapi apa sih yang sudah dilakukan sama LBH Bandung dalam konteks advokasi energi ini gitu kurang lebihnya.
itu ya kawan-kawan kenapa kami gitu menulis dan mendokumentasikan perjuangan agar pengetahuannya apa yang telah dilakukan, advokasi yang telah dilakukan oleh LBH Bandung itu tidak berhenti di LBH Bandung gitu pengetahuannya, tapi bisa disebarluaskan. Mungkin juga setelahnya dari kawan-kawan nanti setelah membaca ada masukan atau misalkan ada oh iya bagaimana kalau kedepannya apa yang harus kita lakukan bersama seperti itu. Nah untuk lebih detailnya sebenarnya gimana sih dulu perjalanan advokasinya bisa kita dengar langsung gitu dari yang mengadvokasi langsung gitu yang mengerjakannya. Silahkan untuk Kak Lesma. Tes. Oke. Ya. Selamat sore kawan-kawan, teman-teman. Salam kenal semuanya. Saya senang sekali ya LBH Bandung mengundang untuk berdiskusi bersama tentang ini kayak napas tilas apa sih kayak ya napas tilas ya tentang bagaimana sebenarnya kasus advokasi PLTU di Jawa Barat selama kalau di buku ini sih bilangnya dari 2016 ya sebenarnya kalau kita mulai melakukan advokasi litigasi, tapi kalau pengorganisasian itu dari tahun-tahun sebelumnya ya Kang ya 2015, 14, tapi memang berjalannya nanti mungkin Kak Iwan yang bisa lebih cerita karena saya ingat 2015 itu masih ada anggota Kalabahu LBH Bandung yang dikejar-kejar waktu melakukan pengorganisasian, saya ingat banget. Mungkin Kak Iwan juga ingat prosesnya itu ya. Jadi itu awal bagaimana LBH Bandung bekerja bersama-sama dengan Walhi dan sebenarnya juga ada jaringan-jaringan yang lain. Tapi seingat saya sih yang konsisten dari dulu Walhi dan LBH Bandung untuk mengawal advokasi kasus yang merupakan masyarakat terdampak PLTU. Di tahun 2015 itu sebenarnya kan Cirebon sudah mulai diorganisir oleh Walhi Jawa Barat. Itu bahkan ada tokoh-tokoh yang lain, maksudnya ada teman-teman yang lain ya sebenarnya mungkin sekarang udah nggak di Walhi, udah nggak di LBH. Dari sana kita mulai melakukan gugatan. Saya ingat sebenarnya selain yang ditulis di sini ada gugatan pengadaan tanah. Jadi waktu itu dimulai dari gugatan pengadaan tanah di Indramayu. Menolak sebenarnya pembangunan bahkan dari awal. Jadi ada satu warga yang akhirnya dia bertahan. Saya ingat lupa nama ibu itu siapa, tapi saya ingat dia itu awalnya buruh migran, datang terus menolak pembangunan ini dan merasa ini pemaksaan ya dari pemerintah karena dia merasa apa yang dikerjakannya selama ini gitu ya sebagai buruh migran. Jadi dia bayangin teman-teman, ini masalah kalau kita lihat ya sebenarnya konteks ketidakadilan ekonomi juga. Jadi bayangkan dia berjuang secara ekonomi menjadi buruh, dia kumpulin uang untuk beli tanah, bertani. Harapan dia adalah ketika pulang menjadi dari buruh migran, dia bisa tetap di Indonesia dan punya kemerdekaan ya dalam berekonomi dan layak hidup gitu ya. Dalam arti punya tanah produksi sendiri. Tapi ketika dia pulang, dia mendapatkan tanahnya harus diberikan kepada pemerintah atas nama pengadaan tanah. Saya ingat banget itu dan itu nggak ada nego. Jadi kita coba kok melakukan komplain ya, bahasanya keberatan terhadap proses pengadaan tanah tersebut. Namun ya sebenarnya nggak ada peluang sebenarnya untuk protes. Karena saya ingat waktu di pengadilan bilang gini, ini komplain atas harga atau komplain atas proses.
Kami bilang kami bukan harganya Pak. Saya ingat banget saya bilang sama hakim kami bukan protes soal harga, tapi kami protes bahwa yang bersangkutan atau warga ini tidak mau memberikan tanahnya, kira-kira begitu. Terus hakimnya bilang ini kalau prosesnya sudah tidak bisa, ini sudah harus berjalan, pengadaan tanahnya harus berjalan untuk PLTU dan yang bisa dinegosiasikan di ruang ini hanyalah terkait harga tanahnya. Lalu saya bilang oke, kalau harga tanah pun sebenarnya sudah ada penetapan dari pemerintah, jadi sebenarnya nggak ada ruang komplain ya dari warga. Kenapa sih mulai dari sana teman-teman? Jadi selain bicara soal energi kotor ya, ini kita lihat sebenarnya ada ketimpangan ekonomi ya kan, ketimpangan struktural yang dibuat sehingga masyarakat tidak bisa memperjuangkan haknya, kira-kira gitu. Nah, dari kasus pertama itu akhirnya kita berlanjutlah ke kasus-kasus yang lain. Kalau teman-teman lihat nuansanya, ini ada beberapa litigasi. Saya misalnya cerita dari aspek litigasi karena mungkin nanti Kang Iwang ya sebagai salah satu pelaku sejarah juga bisa menceritakan dari gimana kondisi masyarakat dan konsolidasi warga waktu itu. Nah, kalau teman-teman lihat di buku ini sebenarnya ada 4 gugatan yang kami bahas. Ada 4 gugatan. Yang pertama itu kasus gugatan PLTU Cirebon 1. Ini sebenarnya PLTU Cirebon yang kedua, tapi yang pertama maksudnya gitu ya, belum dibangun. Lalu PLTU yang sama kami ulang gugat. Teman-teman ya, karena di gugatan pertama warga menang, izinnya dicabut, kemudian izinnya diterbitkan ulang. Jadi ini persis kayak kasus Kendeng. Kalau teman-teman pernah dengar cerita kasus izin semen yang di Jawa Tengah, nah itu persis sama. Dan sebenarnya kalau kita lihat pola di kasus-kasus yang lain itu juga terjadi, di mana ketika izinnya digugat ditemukan ada pelanggaran hukum, pemerintah cabut, tapi kemudian diterbitkan kembali. Jadi dianggap diselesaikan aja, jadi bukan tidak sebenarnya dampak yang lebih luasnya. Lalu ada juga kasus advokasi litigasi terhadap PLTU Indramayu, ini juga izin dan ini juga dimenangkan di tingkat pertama. Saya ingat sekali bahwa waktu itu dibilang kalau nggak salah ya, izinnya diterbitkan oleh bupati, tapi dia tidak berwenang sebenarnya secara hukum administrasi negara, dan yang harusnya menerbitkan itu adalah gubernur. Tapi kita cuma menang di tingkat pertama, perusahaan banding, PLN banding di tingkat banding kasasi, dan kita kalah intinya gitu. Jadi dianggap waktu itu sebenarnya hakim nggak masuk ke substansi. Jadi dia cuma lihat bahwa warga udah daluarsa tuh menyampaikan gugatannya. Nah ini juga perdebatan ya, soalnya itu terkait dengan hak prosedural. Hak prosedural itu apa sih dalam hukum lingkungan ya, hak lingkungan gitu ya. Hak bagaimana masyarakat mendapatkan informasi sebenarnya terkait dengan proyek-proyek atau perizinan yang diberlakukan tadi. Lalu yang terakhir itu ini PLTU Jawa 3 atau Tanjung Jati A, kita sering dengarnya. Ini memang kita gugat di tahun berapa ya, lupa, 2020 ya, 21 ya, 21 atau 22. Terus ya ini sebenarnya salah satu kasus yang dianggap terjadinya pembaharuan dan penemuan hukum yang baru, karena di gugatan ini hakim berani untuk melihat dan mempertimbangkan PLTU adalah salah satu faktor penyebab perubahan iklim. Jadi ini dianggap gugatan perubahan iklim pertama di Indonesia, dan memintakan salah satu hal yang harus dimunculkan dalam AMDAL adalah asesmen terhadap perubahan bukan asesmen, bahasanya tuh climate impact assessment. Jadi harus diperhatikan juga sebenarnya ketika membangun sebuah pembangunan, melakukan pembangunan, bagaimana impactnya terhadap perubahan iklim. Nah, tapi memang waktu itu saya rasa pemerintah nggak ada tindak lanjut ya terkait itu, dan izinnya memang sampai saat ini belum
dimunculkan kembali ya. Jadi memang dicabut dan belum berjalan. Tapi teman-teman kalau mau tahu cerita lengkapnya bisa baca bukunya nanti. Karena ini cerita berapa belas tahun ya, 10 tahun berarti ya. Tapi yang menariknya adalah dalam pembangunan tersebut kita melihat adanya pelanggaran-pelanggaran hak dan juga pelanggaran hukum dalam proses pembangunan PLTU di Jawa Barat khususnya. Apa contoh yang kita lihat? Yang pertama adanya pelanggaran hukum tata ruang yang waktu itu ya terjadi di Cirebon, atau tadi yang di Indramayu pelanggaran kewenangan oleh pemerintah sendiri dalam menerbitkan izin, atau yang terakhir adalah bahkan pelanggaran substansi ya. Nah, namun sebenarnya selain pelanggaran-pelanggaran yang itu diambil oleh hakim, hal-hal yang lain kita dorong adalah sebenarnya pelanggaran prosedural, di mana kebanyakan dari pembangunan PLTU, pembangunan proyek-proyek strategis nasional ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat yang bermakna. Jadi itu juga yang kita munculkan ya di gugatan-gugatan waktu itu, bahwa ketika pemerintah mau melakukan pembangunan, ada izin yang mau diterbitkan, pelibatan masyarakatnya tidak benar-benar dipastikan gitu ya. Kalau dilihat apakah warga yang terdampak itu benar-benar dilibatkan, itu yang pertama. Yang kedua, dilibatkannya seperti apa, itu kan apa informasi yang diberikan kepada mereka. Karena saya ingat yang Indramayu itu kalau nggak salah, warga yang terdampak dan yang menggugat di dalam kasus ini itu sama sekali awalnya tidak dapat informasi apapun. Jadi mereka melakukan permohonan informasi, saya ingat sekali, melakukan permohonan informasi supaya mendapatkan dokumen izin dan dokumen AMDA. Padahal mereka adalah masyarakat yang terdampak, warga negara yang terdampak. Nah, di sinilah saya mau bilang ada pelanggaran hukum hak atas lingkungan hidup itu, yaitu prosedural dan substansi tadi. Sedangkan substansi itu kan terkait dengan pemenuhan, misalnya apakah betul ketika pembangunan itu dilakukan hak atas kesehatan misalnya masyarakat terjamin, atau misalnya memastikan bahwa lingkungannya tidak rusak, entah udaranya, entah airnya. Karena saya ingat waktu baik itu di Indramayu atau Cirebon, kesaksian para warga yang bermata pencarian sebagai nelayan selalu akan bilang ketika ada PLTU wilayah tangkapnya berubah, berarti ada ekosistem yang berubah dong di air, di laut gitu ya. Dan itu merupakan sebenarnya bukti bahwa adanya pencemaran dan kerusakan lingkungan di dalam ekosistem itu ketika dilakukan pembangunan PLTU gitu. Dan yang terakhir sebenarnya adalah pelanggaran yang lainnya yang kami catat juga terkait kriminalisasi. Jadi di tahun 2017 kita menggugat PLTU Indramayu, warga menang. Saya ingat di Desember mereka melakukan acara syukuran. Setelah itu terjadilah kasus kriminalisasi terhadap 3 warga. Sebenarnya ada kriminalisasi yang lain itu karena proses demo ya, nggak usah saya aksi, tapi memang tidak sampai ke pengadilan selesai. Enggak sampai, tapi iya betul, saya baru ingat. Nah, cuma yang paling viral waktu itu kasusnya yang kasus bendera, karena dalam waktu mereka melakukan perayaan ya kan, katanya mengibarkan bendera terbalik. Nah, zaman itu memang belum ada CCTV di mana-mana, video belum belum seperti sekarang yang digunakan, intinya digunakanlah alat negara menurut saya, polisi gitu ya, dan pengadilan untuk mengkriminalisasi warga. Dan aneh kan, itu hal yang aneh aja sih. Pokoknya yang penting dikriminalisasi, saya gitu. Apapun kasusnya ya tetap akan dikriminalisasi. Salah satunya dengan menggunakan penghinaan terhadap bendera, pasal penghinaan terhadap bendera. Jadi pelanggaran hak lainnya yang terjadi adalah di mana ketika warga memperjuangkan haknya, hak atas lingkungan, ternyata pembungkaman dan kriminalisasi tetap terjadi. Jadi itu aspek lainnya yang menurut kami penting waktu itu. Nah, tapi selain itu teman-teman, sebenarnya yang saya mau juga tekankan, sepertinya kita juga butuh melihat
bukan hanya aspek project per project, tapi sebenarnya bagaimana kebijakan negara ini terhadap komitmen untuk memastikan menggunakan energi bersih di Indonesia. Jadi betul, saya sepakat warga-warga yang ditapak gitu ya, kita tetap berikan akses. Maksudnya dalam artian mereka punya hak untuk memperjuangkan hak-hak mereka ya sebagai warga-warga yang terdampak langsung. Tapi sepertinya kita nggak bisa cuma berhenti melihat di dalam konteks project per project, tapi kita harus naik sebenarnya kebijakan Indonesia itu gimana? Karena menurut saya sampai saat ini komitmen pemerintah untuk mengakselerasi supaya transisi energi itu terjadi di Indonesia masih muluk-muluk ya gitu. Kalau kita lihat di RUKM, di RUPTL itu masih mencantumkan batu bara salah satu sebagai energi yang digunakan Indonesia, bahkan persentasenya belum turun. Kalaupun ada PLTU ya kan, pembangunan PLTU masih didukung atau PLTU existing tidak ditutup, mereka pakai namanya nanti mungkin Maul sama Kang Iwang yang lebih update ya, solusi palsu gitu. Jadi tetap menggunakan batu bara tapi di mix gitu dengan yang lainnya. Cuma catatan saya adalah jika kita lihat tren kebijakan saat ini, penggunaan energi batu bara itu masih tercantum dalam kebijakan-kebijakan kita. Jadi selain kita harus kritisi nih kebijakan pemerintah sebenarnya komitmennya seperti apa tentang energi bersih dan pembangunan proyek strategis nasional. Suara-suara masyarakat itu juga penting untuk tetap kita amplify ya gitu ya, dan dijaga bagaimana supaya hak masyarakat ini nggak hilang, terutama tidak dibungkam ya kan, tidak tidak hilang gitu lah kira-kira, dan mereka tetap masih bisa melakukan perjuangan-perjuangan yang tentunya berdampak pada hak-hak warga itu sendiri. Mungkin itu dari saya, nanti kita bisa lanjut diskusi. Oke, terima kasih Kak Lasma yang sudah mengajak kami menepang tilas gitu ya soal advokasi yang telah dilakukan LBH bahkan dari 10 tahun yang lalu, dari 2015 gitu, sebelum gugatan dilayangkan pun sudah ada organisir gitu dan advokasi lainnya sebelumnya. Nah, selanjutnya ada tanggapan ya, dan juga mungkin nanti bisa juga bercerita ya Kang, karena dulu advokasinya Walhi sama LBH tuh bersama, dan Kang Iwang pun saat itu menjadi aktor gitu ya yang advokasi di isu-isu PLTU dari 2014-2015 ini ya Kang. Silakan Kang. Terima kasih Dalwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya sangat senang dan bahagia berada di acara ini karena terima kasih LBH. Ini adalah salah satu kegiatan yang saya harap menjadi salah satu ruang yang mengedukatif publik secara luas, di mana praktek-praktek energi ekstraktif itu dibangun dan dipaksakan di Jawa Barat itu sangat mengesampingkan apa yang menjadi hak asasi manusia. Bahkan tadi sudah lengkap Budir Lasma menyampaikan cacat hukum, cacat prosedural dan lain sebagainya. Di luar itu, saya menarasikan dan meletakkan bahwa industri ekstraktif, salah satunya batu bara yang terus dipaksakan, itu adalah salah satu pelanggaran HAM terberat yang sepertinya perlu digaungkan oleh publik secara kuat. Nah, Walhi dengan LBH memang selama ini terus berdampingan erat untuk melakukan kerja-kerja advokasi dan pendampingan hukum pada saat di mana masyarakat memerlukan pendampingan baik pengorganisasian maupun juga pendampingan hukum. Nah, ini tidak hanya di dua wilayah sebetulnya ya, yang sedang existing saja juga dalam sektor energi, ada di Pelabuhan Ratu, juga ada di
Karawang, yang harapannya LBH juga nanti Karawang bisa masuk, Aisel dan teman-teman jaringan yang lain. Dan senang saya juga tadi tidak mengurangi para tokoh yang juga sudah memberikan kontribusi di awal, yang saat ini juga masih berjuang di organisasi yang lainnya, yang tidak luput juga memberikan kontribusi yang sangat luar biasa pada proses di mana Walhi dan teman-teman atau para tokoh sebelumnya gitu ya mengorganisir baik di Indramayu, di Cirebon sudah betul-betul menyandarkan fungsi dan perannya itu untuk memperkuat upaya masyarakat. Itu satu. Yang kedua, saya ingin mulai dari cerita dulu, di mana saya bisa dikatakan hingga saat ini berarti sudah usia kurang lebih 15 tahun beririsan secara kuat di Indramayu bersama masyarakat maupun juga di Cirebon dan Pelabuhan Ratu. Ada 7 desa yang awalnya Walhi organisir, bahkan Walhi masuk di Indramayu itu berangkat bukan di ekspansi PLTU 2, tapi di rencana PLTU 1. Karena waktu itu sudah ada pengaduan masyarakat, salah satunya masyarakat nelayan Ujung Gebang atau SNU, yang meminta proses pendampingan kepada Walhi dan LBH. Waktu itu, kalau nggak salah, tokoh sebelumnya dari Walhi, yaitu Kang Widi, Wahyu Widianto, nama lengkapnya itu masuk pada sejak 2010. Kenapa Walhi yang diwakili Kang Widi waktu itu masuk? Karena melihat dari proses masyarakat yang mengadukan, ada juga proses di mana cacat prosedural dan cacat hukumnya ini dilihat dari aspek dokumen, gitu ya. Awalnya di situ. Dan pada saat masuk di situ kita lihat dokumen sebelumnya itu sudah ada istilah sebelum omnibus ya berlaku, sebelum cipta kerja berlaku, karena waktu itu masih menggunakan Permen nomor 17 tahun 2012, di mana ada istilah kadaluarsa. Ketika dokumen lingkungan salah satunya AMDAL tidak ada aktivitas selama 5 tahun, itu dianggap kadaluarsa. Nah, proses di PLTU 1 itu salah satu gugatan yang pertama yang ingin direspon, tapi waktu itu juga menyandingkan ada proses pembebasan lahan yang juga cukup kuat broker-brokernya. Bahkan di situ teridentifikasi Bupati Cirebon yang akhirnya kita berhasil menghukum gitu ya, atau mengadili gitu ya, karena terjerat akhirnya Yance, tapi kita kalah di aspek gugatan hukum cacat proseduralnya. Ketika kami menggugat dokumen lingkungan salah satunya AMDAL, itu yang pertama sebetulnya. Ini bisa di cross check ya, khawatir supaya memperkaya Makul ya teman-teman LBH untuk publikasi informasi sebagai pengetahuan bagi publik. Yang kedua, sebelum masuk ke gugatan yang kedua itu ada ke izin lingkungan, ada juga gugatan atas hak tanah, dan itu dilayangkan pada 13 Desember 2016 yang diwakili oleh salah satu warga. Tadi Bu Lasma sudah menyampaikan, yaitu Bu Katem, di mana tinggal satu-satunya warga yang keberatan untuk dilepaskan untuk kegiatan rencana PLTU 2. Di situ bentuk intimidasinya sangat kuat, meskipun tidak berujung kriminalisasi terhadap Bu Katem, tapi proses-proses pembukaman itu cukup kuat. Dan lemahnya waktu itu juga kita di pengadilan, Bu Lasma ya, kalau ini bisa diluruskan juga kalau saya keliru, Bu Katem ini akhirnya dapat intervensi yang begitu keras dari oknum-oknum perusahaan yang disiapkan oleh perusahaan. Akhirnya berubah pikiran dan ditaikan nilai harganya gitu ya, jadi bahkan dulu jadi 4 kali lipat gitu ya. Tiba-tiba orang kaya lah beliau gitu. Padahal ideologinya sangat kuat waktu itu ketika kami dampingi, tapi seiring dengan perusahaan menggunakan oknum-oknum tertentu untuk mengintervensi beliau dan juga keluarganya, akhirnya kalah juga kita gitu ya gitu.
Nah, baru proses yang kedua 13 Juli ya 2017 kita menggugat izin lingkungan. Dan tadi sudah di objek gugatannya sudah disampaikan oleh Bu Lasma, di mana salah satunya yang menjadi rujukan objek gugatannya itu adalah PP 27 tahun 2012 dan Permen LH 17 tahun 2012. Nah, makanya sebelum omnibus itu ruang partisipasi, ruang transparansi itu dikemas dalam Permen 17 2012. Karena di situ bahasanya dan istilahnya wajib melakukan perencanaan gitu ya, dari setiap perencanaan itu yang melibatkan masyarakat terdampak gitu ya. Nah, kita lihat di situ ada cacat prosedural, ada cacat hukum, di mana juga dokumennya itu sudah dianggap kadaluarsa dan juga kewenangannya itu bukan lagi kewenangan provinsi, daerah tapi provinsi. Sementara surat yang dikeluarkannya itu adalah oleh bupati. Nah, di situ ada kekuatan kita gitu ya, menang. Tapi sebelum ke situ agak gajlok sebetulnya ya. 7 desa itu yang dari proses pertama kita dampingi dan organisir itu melahirkan namanya Jaringan Tanpa Asap Batubara Indramayu atau Jatayu. Ya, itu 7 desa, 2 kecamatan, Kecamatan Patrol dan Kecamatan Sumur Adem gitu ya. 7 desa itu cukup kuat selama proses dari mulai 2010 itu sampai 2015. Anggap saja ke 2016 masih oke, karena mulai runtuh di 2016. Jadi pucuk-pucuk pimpinan dari setiap perwakilan desa itu mulai diintervensi atau diganggu oleh perusahaan. Ada yang diajak jalan-jalan ke luar negeri, ada yang juga diberikan mobil, ada yang diberikan juga rumah, terus ada sebagian anaknya diberikan beasiswa gitu ya, ada juga salah satu anaknya yang ingin daftar jadi polisi didukung gitu ya, terus juga ada beberapa dihajikan, diumrohkan, itu banyak sekali ya praktek-praktek kotor yang dilakukan oleh PLTU 1 di awal 2010 sampai 2015. Nah, 2016 karena mulai pimpinan-pimpinan itu terganggu, maka saya masuk gitu ya, karena di situ saya masuk 2014 saya masuk, 2016 saya rombak, diganti Parodi ini yang menjadi ketua Jatayu hingga saat ini itu tadinya bukan siapa-siapa, bukan tokoh, bukan orang yang paham, ngerti, pengetahuannya baik dan sebagainya. Tapi entah kenapa pada saat itu ketika 7 desa ini pimpinan-pimpinan yang memiliki kapasitasnya cukup baik terganggu, imannya rusak gitu ya, akhirnya mundur diri, mengundurkan diri, tidak melanjutkan lagi perjuangan. Saya ada ngeklik aja pikiran saya, bahkan waktu itu disertai dengan Bu Lasma juga ya, prosesnya mengangkat Parodi. Padahal dia itu bukan sosok yang yang berani, yang punya kapasitas, tapi entah kenapa saya waktu itu menunjuk Parodi. Mungkin ada sisi sikap konsistennya dia gitu. Saya melihatnya di situ karena dia pernah mengatakan kepada saya, Kang, kalaupun Jatayu ini bubar dan tidak ada lagi yang mau berjuang, saya sendiri ingin berjuang, boleh nggak gitu. Nah, itu adalah salah satu nilai plus bagi saya untuk meletakkan dan memposisikan beliau sebagai ketua Jatayu. Nah, 2016 itu tinggal tersisa 3 desa, 1 kecamatan, yaitu Desa Mekarsari, Patrol, dan Sumur Adem Kulon atau Wetan lah, saya lupa ya. Itu tinggal 3 desa, tapi kekuatan ada di 1 desa, yaitu Desa Mekarsari dengan 4 blok ya. Di sana itu bahasanya bukan dusun tapi blok Tilangsari, blok Sumbadra, blok Warakas, dan blok Pulau Kuntul gitu ya. Jadi 1 desa itu cukup kuat, yang dimana ketua Jatayu yang diangkat itu berasal dari Desa Mekarsari itu gitu ya. Nah, tetapi bagaimana dengan Serikat Nelayan Ujung Gebang yang cukup besar masanya? Karena masa yang terbesar itu adalah di Ujung Gebang, gitu ya, di Desa Ujung Gebang, yaitu SNU-nya, Serikat Nelayannya, gitu. Nah, dia memposisikan sebagai supporting terhadap, karena PLTU yang 1 kalah dan sudah konstruksi, gitu ya.
Jadi anggap kita kalah waktu itu, tapi ada yang harus diselamatkan yaitu rencana PLTU 2-nya. Maka posisi SNU itu sebagai supporting gitu ya terhadap 3 desa itu, meskipun basis terbesar dan terkuatnya itu ada di Desa Mekarsari. Nah, masuk tanggal 6 Juli 2017 itu adalah gugatan pertama ketika ketuanya sudah berubah. Karena sebelumnya ketuanya itu sama dengan almarhum Salim Kancil. Salim ketuanya sebelumnya juga Salim namanya, tapi beliau juga udah meninggal, akhirnya berpindah ke Parodi. Itu dari proses bagaimana pengorganisasian di Indramayu sebelum saya ke Cirebon. Lalu juga setelah proses itu kita melihat bahwa kenapa Walhi, LBH, Aisyah bahkan teman-teman jaringan yang lain mengatakan bahwa PLTU itu sebagai industri ekstraktif atau industri kotor karena prosesnya juga kotor gitu. Prosesnya kotor itu seperti apa? Ada upaya pembungkaman, ada upaya intimidasi yang berujung kriminalisasi, bahkan lebih kotor daripada itu praktek-praktek pembangunan PLTU itu disertai dengan korupsi. Korupsi yang pertama itu terjadi di PLTU Indramayu, ya, disusul oleh PLTU Riau, di mana direktur PLN-nya terjerat juga, gitu ya. Disusul oleh PLTU Cirebon 2, di mana bupati pun juga terjerat juga oleh kegiatan pembangunan ini. Itu yang di mana kita meletakkan selain energi ini kotor karena menggunakan batu bara, energi fosil, prosesnya pun juga kotor, gitu ya. Dalam pembebasan lahan, praktek-praktek korupsi tinggi, banyak broker-broker, pejabat-pejabat jadi broker gitu ya, menaikkan harga dan sebagainya, dan ruang-ruang partisipasi hilang gitu ya. Bahkan ruang-ruang hak asasi manusia yang dimana masyarakat akan terdampak secara langsung ini itu kita anggap disengaja gitu ya, dihilangkan, sehingga apa yang menjadi hak rakyat untuk mendapatkan lingkungan yang baik dan bersih itu hilang. Dan yang ketiganya selain kotor itu juga ruang yang dimana aspirasi rakyat ini dibungkam, bahkan ditakut-takuti, bahkan berujung kriminalisasi. Ya, ini terbukti di Indramayu 7 orang. Kasus pertama itu adalah kasus 522 atau 525 gitu ya, karena itu adalah pemukulan. Nah, ironinya aksi, karena itu ada saya juga waktu itu, aksi masyarakat aksi ditapak karena ada alat berat masuk gitu ya, alat berat masuk dihadang, subkontraktornya itu marah mencekik ibu-ibu gitu ya, niatnya melerai masyarakat yang lain, tapi malah dipukul oleh subkon. Nah, dipukulnya si salah satu warga terpicu masyarakat lain untuk melerai, bukan memukul balik tapi melerai, tapi dianggap itu dikeroyok gitu si subkonnya. Nah, makin ironinya, makin anehnya itu, yang lebih dulu melakukan BAP itu masyarakat yang dipukul ya, sambil melengkapi visum karena bengkak waktu itu ya. Tapi yang direspon oleh polisinya itu adalah laporan si subkon, yang dimana laporan itu lebih awal laporan si warga gitu ya, dan itu diproses cepat gitu ya. Akhirnya dipastikan 4 orang dituding memukul si subkon itu dan divonis 5 bulan 5 bulan 2 minggu waktu itu, yang 4 orang gitu ya, sebelum ke bentuk gugatan lingkungan. Nah, masuk ke gugatan lingkungan ada upaya kriminalisasi lagi atau intimidasi yang berujung kriminalisasi. Ini ketika tadi Bu Lasma mengatakan bentuk kemenangan masyarakat itu kan beragam ya, bermacam-macam. Nah, pada saat itu ada salah satu masyarakat yang berinisiatif untuk mengibarkan bendera. Karena kenapa? Bentuk kemerdekaan. Bentuk merdeka karena hakim memutus menang waktu itu ya. Anggapnya begitu sederhananya mereka mengatakan gitu ya, dengan bahasa mereka gitu ya. Ternyata keadilan pun juga masih bisa dirasakan oleh masyarakat. Akhirnya mendirikan bendera. Nah, selang tidak sampai 1 hari
karena dia sore, pagi-paginya sudah terbalik menjadi bendera Polandia. Padahal fotonya ada, gitu ya. Meskipun tidak dalam bentuk video ya, fotonya ada ketika mereka memasang atau merangkai bendera untuk dikibarkan, gitu ya. Benar, merah putih, gitu ya. Nah, tapi entah kenapa ini bahkan waktu itu para lawyer dari LBH itu mengatakan ini titipan negara katanya, karena yang melapor pun juga adalah TNI aktif. Yang melaporkan kasus membalikan bendera itu adalah TNI aktif, gitu ya. Nah, ini yang menjadi salah satu keanehan negara kita dalam menjalankan rencana pembangunan atau kegiatan yang ekstraktif, bahkan berpotensi pelanggaran HAM terberat karena ruang-ruang hak rakyat dirampas, hak-hak ruang keadilan masyarakat juga dihilangkan, gitu ya, oleh kegiatan-kegiatan ekstraktif ini. Jadi itu salah satu dasar teman-teman di mana Walhi, LBH, AISER dan jaringan seluruh yang ada selama ini merespon energi ekstraktif, gitu ya, mengatakan bahwa industri ini adalah industri kotor atau ekstraktif, gitu. Prosesnya kotor, produksinya pun juga kotor, gitu. Nah, sementara untuk yang Cirebon sebetulnya ada 2 kasus juga, gitu ya, di Cirebon. Selain sebelum ke Tanjung Jati A, kita sudah melayangkan gugatan itu yang pertama sebelum Tanjung Jati A itu 2018, karena yang terakhir kan 30 Juni 2022 yang Tanjung Jati A. Kenapa kita layangkan situ? Karena ada praktek di mana PLT 2 Cirebon itu korupsi bupatinya. Kita gugat di pengadilan, menang, tapi menangnya itu bukan menutup atau menghentikan proses kegiatan secara utuh. Waktu itu rekomendasinya untuk merevisi tata ruang. Nah, terjadinya praktek perubahan tata ruang itu atas rekomendasi gugatan kita yang menang pada waktu itu di Pengadilan Tata Usaha Negara. Akhirnya Bupati menginstruksikan untuk segera merubah tata ruang itu atas permintaan si PLTU, gitu. Nah, di situ praktek kotornya terjadi, di mana hampir data lengkapnya mungkin ada di Tren Asia ya, selain LBH, karena kalau kurang lebih itu sampai 50 miliar, gitu ya. Dan bahkan masa iya untuk kegiatan pengamanan aksi saja itu mengeluarkan sampai 5 miliar kan, gitu ya. Itu klaim mereka, padahal yang ketika kita cek bahwa proses di mana keluar izin baru untuk PLTU 2 itu terindikasi kenapa ada korupsi itu karena dia merubah rencana tata ruang wilayah atau RT/RW Kabupaten Cirebon, gitu ya. Nah, di situ kita kalah, gitu ya, karena izinnya keluar. Kita kalah, izinnya keluar, tapi kita menang. Kita mengadili Bupati Cirebon waktu itu, Sunjaya, ya, karena ada praktek dalam perubahan tata ruangnya itu adalah menggunakan praktek-praktek kotor atau korupsi. Nah, terakhir di proses gugatannya itu adalah 30 Juni 2022 terkait izin, di mana itu juga kita lihat Tanjung Jati A ini dokumen lingkungannya sudah kadaluarsa. Ketika kita cek itu bareng-bareng LBH, AISER waktu itu, karena kami ada namanya tim koalisi keadilan iklim, tim advokasi atas hak keadilan iklim, gitu ya. Upaya kami dengan koalisi untuk terus melakukan praktek-praktek kotor ini, baik dalam proses maupun dalam produksinya itu terus berlangsung kotor, gitu kita lakukan, dan akhirnya kita temukan pelanggaran itu nyata, gitu ya, di dalam dokumennya. Nah, sementara dalam bentuk bagaimana pengorganisasiannya sama tidak jauh berbeda sebetulnya teman-teman dengan yang di Indramayu. Ya, Cirebon itu waktu itu tokoh sebelumnya juga baik yang sudah di nasional dan sekarang juga masih di organisasi yang lainnya, itu sudah mengorganisir sebanyak ribuan
orang di 3 desa, yaitu Kancikulon, Kanciwetan, dan Waruduwur. Ya, basisnya sama, tidak jauh berbeda dengan Indramayu. Ada nelayan, 2 nelayannya, nelayan tradisional dan nelayan pinggiran. Yang ketiganya itu adalah buruh tani, karena ada petani tambak garam di situ, selain petani yang lainnya. Nah, itu di situ terbentuk namanya Rakyat Penyelamat Lingkungan atau RAPEL, gitu ya. Dan 3 desa itu ribuan orang, bahkan sampai merusak alat berat, merusak aset perusahaan, membakar kendaraan waktu itu cukup kuat, gitu ya. Dan keberadaan penolakan masyarakat di situ cukup tinggi, gitu ya. Namun seiring karena ini adalah objek vital atau dirangkum dengan nama proyek strategis nasional, riak atau penolakan, proses upaya penolakan masyarakat itu tidak pernah didengar. Maka upaya hukum pun juga, gitu ya, kita dengan koalisi ambil langkah. Karena per tahun 2018 si RAPEL ini juga hancur. Kita gugat, yang pertama pun juga dari 7 orang itu tersisa 1 yang masih menyatakan sikap dan tidak menerima uang. Karena masing-masing mendapatkan 20 juta. Kalau enggak ada indikasi untuk dibunuh waktu itu ya. Dan yang digunakan untuk menyampaikan amplop atau intimidasi itu adalah oknum TNI dan polisi. Yang ketiganya oknum pemerintah desa. Sehingga masyarakat takut waktu itu karena ancamannya kuat. Dari 7 gugatan itu, 7 penggugat itu tinggal tersisa 1. Bahkan hari ini masih ada, gitu ya. Kemarin di acara peluncuran Toxic 20 pun juga ada, Kang Sarjum namanya, gitu ya. Itu adalah salah satu penggugat yang kuat. Dan sampai detik ini, kemarin dia pun juga masih ditawarin untuk menerima uang, gitu ya. Karena masih kita undang-undang mungkin masih teridentifikasi, dia masih memiliki sikap yang sama, tidak berubah hingga saat ini. Jadi di situ kita menggunakan, kita mengorganisir RAPEL, gitu ya, untuk melakukan proses non litigasi maupun upaya litigasinya. Nah, tapi dalam proses catatan atau buku yang dicetak oleh LBH ini adalah salah satunya ingin sebetulnya sennya itu menyampaikan bahwa potret energi ekstraktif ini betul-betul mengesampingkan apa yang menjadi hak dasar masyarakat dan apa yang menjadi hak keadilan masyarakat yang selama ini diabaikan, bahkan dirampas oleh negara melalui pemerintah, gitu ya, dan perusahaan untuk menghilangkan nilai-nilai itu atau apa yang menjadi haknya. Nah, ini yang kemudian penting juga pengetahuan ini disebarluaskan, bahkan diperkuat. Karena kenapa, teman-teman? Jawa Barat ini memiliki potensi yang sangat strategis untuk berinvestasi. Salah satunya di energi kotor ya, atau di sektor energi. Kenapa kami katakan begitu? Tadi juga sudah disampaikan RUPTL yang baru, tidak gencar atau memaksakan PLTU batubara, tapi dia mengubah menjadi PLTGU. Sisanya geotermal. Bahkan gunung-gunung yang ada di Jawa Barat ini sudah diproyeksikan sebagai wilayah konsensi untuk kegiatan geotermal. Gitu. Ini pun juga memicu kita untuk merespon dan memiliki tantangan baru bagaimana posisi kita dan jaringan bersama teman-teman semuanya untuk merespon. Karena apa? Karena prakteknya ya pasti kotor juga, gitu ya. Bahkan yang sedang viral sekarang itu kan yang Pangrango ya, Gunung Ciremai, masyarakat Cianjur menolak, gitu. Tapi juga tidak hadir negara di situ, pemerintah tidak hadir di situ. Bahkan apa yang menjadi hak rakyat terus dirampas, gitu ya. Nah, selain juga tertuang pada dokumen RUPTL, ini juga tidak inline dengan apa yang tadi juga disampaikan bahwa negara kita memiliki perjanjian dunia, gitu ya. Ketika segera harus phase out dari batu bara. Kenapa? Karena proyeksi kalau dalam dokumen RUEP atau Rencana Umum Energi Daerah Provinsi Jawa Barat itu sampai 2060 itu masih tinggi ketergantungannya terhadap batu bara. Sisi lain negara atau para
sepentinggi-pentinggi dunia mengatakan harus segera phase out dari batu bara dan dari PLTU karena PLTU memiliki bentuk kontribusi terbesar pelepasan emisi dari aktivitasnya, tapi sisi lain juga negara atau pemerintah Provinsi Jawa Barat ini masih tinggi terhadap ketergantungan batu baranya. Ternyata ketika kita cek, selain dalam skema untuk terus memperpanjang usia PLTU batu bara di Jawa Barat, ada skema lain juga yang dijalankan oleh pemerintah untuk mencukupi kebutuhan energi captive, gitu ya. Ini pun juga teman-teman harus disoroti. Ketika kualitas udara di kita itu semakin tahun semakin juga tidak baik ya, gitu. Dan ini akan mempengaruhi terhadap kualitas hidup kita yang baik. Sehingga kami mengatakan bahwa dari setiap rencana yang digulirkan oleh pemerintah pusat maupun juga daerah ini sebagai narasi kebohongan, gitu ya, narasi kebohongan untuk mengakali, gitu ya, publik, bahkan para aktivis ini percaya terhadap niat baiknya, tapi di sisi lain ada rencana besar yang disiapkan, salah satunya ya bisnis lagi, gitu ya. PLTU tetap panjang, gitu ya. Bahkan rencana pensiun dini pun juga direncanakan, sudah ada MOU, gitu ya, dan itu dilakukan di pertemuan dunia juga ya, tapi sekarang juga diputus secara sepihak, dibatalkan pensiun dini itu. Nggak tahu nasib yang Pelabuhan Ratu juga mungkin tidak jauh berbeda, kan sama. Tadinya ada angin segar bagi kita, gitu ya, ada satu PLTU yang akan ditutup, ternyata batal juga, gitu ya. Nah, ini sisi lain untuk mengejar supaya mengurangi batu bara, ada skema co-firing, gitu ya. Padahal tadi angkanya masih tinggi sampai 2060. Skema co-firing dilakukan, gitu ya, dan berpotensi akan menimbulkan masalah lain di wilayah lain, yaitu di kawasan hutan, karena 16.000 hektar itu diproyeksikan untuk hutan tanaman energi, dan itu berpotensi berada di kawasan hutan, bahkan di kawasan hutan adat, gitu ya. Dan kita ketahui Jawa Barat ini rawan bencana, gitu ya, dengan terus menyusutnya kawasan hutan per tahunnya, ini ditambah lagi dengan skema co-firing, dan dalihnya itu sebetulnya untuk memperkuat, gitu ya, atau memperpanjang usia PLTU yang ada di Jawa Barat. Jadi bohong banget kalau misalnya segera phase out dari batu bara, menghentikan atau menutup usia yang sudah lama, itu narasinya masih bohong dan apa yang disampaikan Kalasma ya. Nah, dalam konteks yang lain, apa yang diceritakan dalam buku yang dicetak oleh LBH itu adalah proses di mana masyarakat betul-betul di dua wilayah terutama, gitu ya, baik Cirebon maupun Indramayu itu hingga detik ini masih memiliki sikap untuk menghentikan PLTU yang sudah produksi juga. Nah, meskipun tadi pada prosesnya kotor, prakteknya kotor, dan produksinya pun juga kotor. Ini yang kemudian mudah-mudahan harapan saya bisa menjadi pengetahuan, informasi yang menjadi pengetahuan publik, agar lebih banyak yang menyuarakan situasi ini, di mana pemerintah selalu terus memaksakan dan merampas apa yang menjadi hak masyarakat itu sendiri. Mungkin itu tanggapan dari saya. Lebih jauhnya kita bisa diskusi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Iwang yang sudah memaparkan juga bagaimana perjalanan advokasi, gitu ya, dan menanggapi hasil dari rangkuman kasus ya, atau potret kasus yang disusun oleh LBH Bandung. Ternyata ya memang tadi ya seperti yang disampaikan, Walhi bersama LBH Bandung sudah sangat lama sekali mengadvokasi daerah-daerah yang terdampak PLTU. Apalagi ternyata Walhi juga sudah mengorganisir dari 2010 ya, lebih lama lagi gitu. Boleh dari kawan-kawan, ini di pinggir itu sudah tersedia kopi ya, sama minuman lainnya juga, dan ada cemilan. Boleh kalau misalkan udah agak-agak ngantuk bisa sambil coffee break juga ya, bisa sambil ngopi. Bersama dengan itu juga kalau dari kawan-kawan ada yang ingin berdiskusi, menanggapi atau juga bertanya dari dokumen potret kasus ini atau perjalanan advokasi kami untuk daerah yang terdampak oleh PLTU, silakan.
Halo, kedengeran? Ya, selamat sore teman-teman di depan. Terima kasih sudah memaparkan hasil gitu ya perjalanan selama bertahun-tahun dan salut udah mengadvokasi selama itu. Oh ya, sebenarnya perkenalkan dulu, aku Nisa dari Cerah, Yayasan Cerah Indonesia yang menggerakkan narasi transisi energi di Indonesia. Pertama aku mau tanya dari tadi kasus yang sudah disebutkan dengan berbagai dinamika dan juga tantangan selama bertahun-tahun, 1 dekade lebih mungkin, ya kan, sebenarnya pembelajaran apa aja sih yang dilakukan selama pendampingan kasus di 4 PLTU tersebut, karena pasti ini banyak terjadi di seluruh Indonesia yang saat ini industri ekstraktif sedang mendominasi negara kita gitu ya. Pembelajaran terpenting apa yang bisa diambil untuk itu gitu loh, yang bisa diaplikasikan pada hari ini. Terus kemudian yang kedua tadi dari berbagai pelanggaran kasus yang sudah disebutkan, dari pelanggaran HAM, konflik agraria, dan juga lingkungan gitu ya. Tadi juga Kang Asmo sudah sebutkan bahwa kasus ini kasus pelanggaran iklim pertama di Indonesia dengan tidak adanya dokumen AMDAL yang dipertimbangkan kayak gitu, tadi sudah disebutkan. Sebenarnya bagaimana sih tanggapan PT UN terkait ini gitu loh, karena mungkin biasanya kalau pelanggaran HAM agraria itu kasus yang sering terjadi, tapi bagaimana waktu pertama kali menggugat dengan kasus iklim di Indonesia gitu pertama kali, bagaimana sih tanggapan mereka gitu loh terkait dengan kasus ini. Terus seiring juga dengan ambisi Indonesia untuk bertransisi ke energi bersih gitu ya, dan energi baru dan terbarukan, apakah teman-teman Walhi juga memasukkan narasi bahwa Indonesia cepat bertransisi juga gitu untuk memensiunkan dini PLTU tadi udah disebutkan, apakah itu termasuk poin-poin advokasi ke PT UN dan juga ke masyarakat? Itu pertanyaan dari aku, terima kasih. Terima kasih Kak Nisa dari Yayasan Cerah. Kita bisa langsung tanggapi aja ya Kak, bisa langsung jawab. Jadi tadi ada 2 pertanyaan mengenai pembelajaran apa saja ya dari cerita panjang advokasi tadi yang bisa diambil dan diaplikasikan pada advokasi hari ini, juga tanggapan PT UN soal gugatan yang tidak adanya pertimbangan iklim di AMDAL itu Kak. Kemudian juga soal ambisi Indonesia untuk transisi, apakah dari teman-teman Walhi juga, khususnya Walhi Jabar ya, ada narasi untuk mendorong transisi energi khususnya pensiun dini seperti itu. Mau siapa dulu yang menjawab? Soalnya yang kedua ini LBH dan Kalasma ya, expertnya. Terima kasih Teh Nisa, pertanyaan yang sangat baik ya. Tentu pembelajaran yang begitu penting itu ya bagi kami yang paling pertama itu ternyata negara melalui pemerintahnya tidak akan pernah hadir bagi rakyat, sehingga rakyat semakin sulit untuk memperjuangkan haknya. Nah maka ketika misal rakyat semakin sulit memperjuangkan haknya, maka penting ruang edukasi dan konsolidasi itu ditingkatkan. Yang kedua, sebagai pendamping juga saya mendapatkan pembelajaran penting ketika sikap itu bulat, sikap warga itu bulat, karena ada pembelajaran yang kemudian kami petik juga dari mulai proses kesabaran, dari mulai dialektika mereka dalam proses berjuang. Karena bicara soal kesenjangan sosial dan konflik sosial itu tinggi, apalagi di Indramayu. Kita tidak bisa bayangkan kan, antara suami dan istri itu berbeda sikapnya, dan itu yang paling kita temukan di Indramayu. Antara anak dan orang tua berbeda, bahkan ya lebih jauh dari itu ya, itu suami istri dan orang tua anak, apalagi dengan tetangga. Makanya waktu itu LBH itu waktu juga mohon maaf ya saya katakan diusir ya, sempat diusir oleh masyarakat gitu, karena waktu itu konfliknya sedang tinggi-tingginya, yang dimana juga yang pro-nya itu sedang berada dalam posisi kuat.
karena menggunakan kelemahan kami waktu mengorganisir tadi para pucuk-pucuk pimpinan mulai kena gitu. Ada yang umroh, ada yang haji, ada yang dapat beasiswa, ada mobil, ada kendaraan dan sebagainya. Jadi tentu akhirnya juga dari sisi pendamping, kalau misalnya masyarakatnya tidak memiliki keinginan yang kuat, sikap yang tegas, yang bulat, maka itu pun juga jadi satu landasan gitu. Kenapa saya mengapresiasi bahkan menceritakan Jatayu ini adalah salah satu organ di mana atau komunitas yang sedang berjuang yang usianya berbeda dengan wilayah-wilayah lain. Saya paling kuat itu di Sukabumi 5 tahun. Jatayu hingga saat ini berdiri kokoh, padahal tadi antara orang tua dengan anak berbeda, antara suami dan istri berbeda gitu ya. Terus juga ada 7 masyarakat yang di penjara. Di Indramayu, di Sukabumi, saya juga sama dengan LBH di Sukabumi ya. Di tambang semen gitu ya. Itu baru 2 dan itu statusnya juga belum diponis. Akhirnya si ketua paguyuban atau si ketua forumnya itu mengatakan ke LBH dan wali, Kang, saya mah tolong jangan kesini lagi. Nah, harus dilanjutkan pendampingan karena kami sudah terganggu mental. Nah, Jatayu ini pembelajaran penting dari saya, ternyata ya ada dorongan yang kuat, apalagi sikap yang tegas dari masyarakat, itu juga meneguhkan organisasi kami sebagai pendamping untuk terus memperjuangkan. Pembelajaran yang ketiga yang penting itu adalah mereka pun juga menyadari ternyata untuk berjuang itu butuh pengetahuan, butuh informasi. Sehingga proses edukasi itu menjadi satu hal yang penting bagi LBH dan wali untuk dijalankan di tapak atau di masyarakat. Karena terkadang mereka tidak paham, mereka takut gitu ya, mereka tidak ingin menyampaikan aspirasi itu karena keterbatasan informasi dan pengetahuan. Nah, ini semakin kokohnya, memperkuat semakin kokohnya Jatayu ketika proses edukasi oleh kami pun juga dilakukan. Selain itu juga pihak-pihak pengusaha, pembelajaran pentingnya yang paling dekat itu bagaimana mereka menggunakan aparat-aparat penegak hukum untuk menakut-nakuti. Jadi proses itu juga harus diketahui oleh rakyat. Tidak hanya dalam yang sedang berjuang di sektor energi ya, di sektor yang lain pun juga kami dengan LBH dan Aisel tentu dengan jaringan-jaringan lain, nilai edukasi itu menjadi satu hal yang fundamental yang harus dijalankan oleh kita di Tapak. Nah, terakhir dalam konteks bagaimana sih respon wali terhadap rencana transisi energi. Ya, tadi kami sudah mengatakan dalam konteks PLTU 1 saja yang rencananya dipensiun dini kan angin segar bagi kita. Meskipun asas justice-nya itu mana ada, nggak ada gitu loh ya. Aspek keadilannya itu nggak ada, karena apa? Dia peta jalannya belum jelas, bahkan tidak jelas. Dia tidak ada ruang bagaimana rakyat yang khususnya terdampak itu diberitahu gitu ya. Ya, bagaimana upaya pemulihan ekosistem laut dan lingkungan di daratan juga tidak jelas. Meskipun ya, bahkan juga yang paling kami tidak setujui atau tidak sepakat itu, kenapa harus ada jeda? Karena targetnya 2035 kan gitu. Kalau misalnya indikatornya atau parameternya usia PLTU yang usianya sudah lama, ngapain harus ada pendekatan ITM? Energy Transition Mechanism atau Just Energy Transition Partnership gitu loh. Kalau memang dia adalah salah satu dikategorikan dan diakui oleh dunia yaitu kegiatan yang memberikan kontribusi pelepasan emisi terbesar terhadap gas rumah kaca dan bermuara terhadap perubahan iklim gitu ya, harusnya ya udah tutup, jangan harus ada pendekatan, apalagi mekanismenya dengan dana-dana hutang juga. Jadi nggak ada aspek keadilan dan aspek lingkungan gitu ya kalau misalnya narasinya seperti itu. Nah, tentu akhirnya angin segar itu kita kaji dengan berbagai jaringan dengan keadilan koalisi keadilan iklim juga gitu ya, untuk melihat bahkan ya mungkin kami ada peluang atau mencoba
akan melayangkan gugatan karena pembatalan pensiun dini Cirebon itu dilakukan oleh sepihak. Kalau bicara MOU kan pasti ada satu pihak kan gitu yang harus mengetahui. Begitu nggak sih secara aspek hukumnya? Mungkin nanti Kak Laslo bisa dan Kak Maul bisa menjelaskan ya gitu. Sehingga itu adalah satu pelanggaran juga saya pikir gitu. Nah, sikap Walhi di mana? Ya tentu ingin menghentikan dan bertransisi energi yang benar gitu ya, yang adil dan berkelanjutan gitu ya, yang tidak mengesampingkan apa yang menjadi hak rakyat, akses rakyat terhadap tanah yang selama ini menjadi livelihood-nya mereka gitu ya, itu menjadi satu hal yang fundamental, harga mati gitu. Bahkan kalau bisa ngapain sih ngebangun lagi elektrifikasi? Untuk kebutuhan apa? Ternyata ini juga pertanyaan besar bagi kita yang harus diurai, karena percepatan pertumbuhan ekonomi itu salah satunya tadi Jawa Barat masih diletakkan sebagai provinsi yang strategis untuk percepatan pertumbuhan ekonomi. Artinya 34 mega project itu bukan lagi narasinya si Jokowi. Prabowo ini juga masih menempatkan Jawa Barat untuk terus digempur gitu ya. Oleh apa? Oleh infrastruktur, properti gitu ya, yang paling tinggi selain aktivitas-aktivitas pemanfaatan sumber daya alam itu sendiri. Itu mungkin dari saya. Ya, kalau terkait pembelajaran sebenarnya satu, penguatan masyarakat itu penting dilakukan ya. Jadi tanpa tadi ya ada tokoh-tokoh masyarakat, ada kelompok-kelompok masyarakat yang bergerak, saya rasa si proses gugatan ini nggak akan berjalan sebenarnya. Itu yang paling penting. Tapi yang kedua, sebenarnya kita bisa lihat sebenarnya peluang bagaimana perubahan itu bisa dilakukan melalui advokasi strategi litigasi. Tadi yang kita kasih contoh, meskipun ada naik turunnya ya, menang kalah, harus menang lagi, kalah lagi gitu ya. Tapi saya ingat kasus yang, jadi saya ingat tadi belum kita bahaskan, sebenarnya Cirebon itu kemudian beberapa tahun kemudian Bupati Cirebon itu Bupati Cirebon itu melakukan korupsi, dan itu terkait dengan perizinan PLTU. Jadi ya kadang-kadang memang masyarakat sipil kekurangan bukti ya di awal, tapi kemudian setelah advokasi itu terus berjalan dan tetap diperjuangkan, kemudian cara kedepannya gitu ya terbuka satu persatu tuh hal-hal yang tidak wajar sebenarnya, atau yang kita bilang tadi pelanggaran-pelanggaran hukum dan hal-hal terselubung ya yang nggak kelihatan sebenarnya dalam proses pembangunan proyek strategis nasional atau pembangunan infrastruktur di Indonesia. Itu yang kedua, selain advokasi strategis. Nah, yang ketiga adalah sekarang saya nggak tahu teman-teman gimana pandangannya, tapi kan kalau kayaknya sih pemerintah kita belum ada kesadaran penuh ya hukum masih digunakan sebagai alat penguasa. Dalam artian ini sebenarnya kasus-kasus yang terjadi sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Meskipun Tanjung Jati A itu kita gugat setelah Undang-Undang Cipta Kerja, tapi isinya tetap diterbitkan sebelum Undang-Undang Cipta Kerja. Setelah Undang-Undang Cipta Kerja, kita lihat bagaimana banyak sekali upaya pemerintah menerbitkan peraturan-peraturan yang baru atau kebijakan yang baru, tapi ya satu, nggak ada partisipasi publik, yang kedua kepentingannya lagi-lagi kepentingan ekonomi. Nah, meskipun selalu bilangnya kalau masyarakat nggak suka silakan gugat di MK, tapi kan kita nggak lihat hasilnya ya. Terlepas saya bukan mau bilang ini pesimis terhadap kebijakan ya, tapi selain kita tetap menjaga nih advokasi dalam struktur yang lebih tinggi dalam artian kebijakan, karena kebijakan itu sendiri yang digunakan kemudian untuk membangun proyek-proyek yang ada di tapak, keduanya harus berjalan sih menurutku gitu. Jadi advokasi masyarakat gitu, advokasi tapak itu harus terus diperkuat, nggak boleh hilang sebenarnya, karena itulah sebenarnya garda terdepan kita ya. Dan menurutku gimana problem-problem yang ada itu tetap disuarakan sebenarnya. Nah, bayangkan kalau penguatan masyarakatnya berhenti, advokasi di masyarakatnya berhenti, saya rasa ya makin nggak kelihatan sebenarnya problem-problem kita dalam pemerintah ini apa gitu. Meskipun kebijakan kita bisa begini-gini, kebijakan kita analisa
expert bilang ini salah gitu ya, expert bilang ini nggak sesuai, tapi terus aja kan pemerintahnya jalan gitu. Nah memang butuh masyarakat yang berani bersuara dan kemudian itu muncul gitu untuk membuktikan lagi bahwa ini ada yang salah sama kebijakan dan proses-proses kita bernegara sebenarnya gitu. Jadi meskipun saya lihat ini hampir ya tadi kayak Kak Nisa bilang ini lama, saya sendiri aja ngerasa dari zaman saya masih staff sampai saya udah nggak staff masih ya kita bergumul dengan bergulat dengan advokasi ini, tapi pasti ada kemenangan-kemenangan kecil yang masyarakat peroleh sebenarnya. Saya percaya kayak warga Indramayu itu masih bertahan sampai sekarang karena mereka memegang kemenangan-kemenangan kecil yang mereka dapatkan. Saya ingat waktu misalnya izin dicabut itu aja mereka, wah berarti upaya saya benar dong gitu. Yang kedua waktu udah izinnya dicabut dengan segala dinamikanya pembangunan PLT-nya mangkrak, entah karena finance atau dan sebagainya gitu, PL-nya berubah, skema perencanaannya, tapi itu pun menurut masyarakat ada kemenangan kecil gitu. Jadi itu yang penting untuk kita catat bersama sih sebenarnya. Gitu. Kalau soal pembelajaran tadi sudah diceritakan ya. Bang sama Kak Lasma, artinya memang kami pun selama ini sampai detik ini masih melakukan advokasi tingkat tapak dan juga mungkin kebijakan juga salah satunya juga terkait dengan gugatan formulasi gugatan baru yang mungkin dapat dilakukan. Sebetulnya ada satu kasus yang memang belum dimasukkan ke sini karena itu update-nya di tahun 2025 soal kita gugat lagi Tanjung Jati A yang kedua karena di tahun 2025 itu kan belum dikeluarkan dari RUPTL di mana memang Tanjung Jati A itu kalau di situ kan ada terkait dengan konteks perubahan iklim ya di sana gugatan terkait dengan terkait dengan iklim. Nah tapi sayangnya di gugatan yang berikutnya ini juga update mungkin ke teman-teman bahwa dalam gugatan terakhir yang kami lakukan ini juga dengan Walhi itu kami diputus kalah sebetulnya bersama dengan Walhi karena pertama dikatakan Walhi tidak memiliki kepentingan. Nah ini yang kami terus lakukan saat ini masih upaya kasasi teman-teman karena kalau mengatakan tidak berkepentingan masa Walhi gitu, tidak berkepentingan yang sudah melakukan beberapa gugatan gitu ya bersama kemudian juga pada akhirnya meskipun di PT UN Bandung disebutkan ada ya soal perubahan iklim apa dan lain-lain tapi ketika kami maju di Jakarta karena waktu itu gugatnya RUPTL sebagian khususnya soal Tanjung Jati A ini akhirnya memang terkait dengan perubahan iklim potensi kerugian negara itu cukup dinegasikan gitu, tidak terlalu banyak dibahas akhirnya. Jadi ini juga perlu menjadi concern bersama bahwa ada upaya-upaya yang tetap dilakukan tapi juga ternyata di PT UNA bisa begini, di yang lain bisa begitu gitu. Itu juga jadi catatan bagi kami. Mungkin setelah ini juga akan dimasukkan dan juga tadi tambahan dari Kang Iwang mungkin tambahan juga soal cerita advokasinya karena kalau di buku yang kami luncurkan hari ini itu terkait dengan khusus ini ya kasus-kasus secara hukumnya gitu. Nah itu dan kemudian juga soal pensiun ini betul ya kami juga ini jadi pertanyaan karena di Cirebon itu masih sampai saat ini masih kami advokasi bersama dengan Walhi dan teman-teman lain gitu kan di sana juga nggak jadi kan pensiun dininya. Nah itu perlu ya kita kawal bersama tentu nah ini yang Pelabuhan Ratu juga kan mungkin habis ini ya Kang Pelabuhan Ratu apakah dia juga nggak jadi di pensiun dini kan gitu kan karena kalau di Pelabuhan Ratu itu ya di 2 minggu atau 3 minggu belakang juga LBH Bandung bersama Walhi dan juga TA sempat mengeluarkan terkait dengan kertas kerja co-firing biomass. Di sana juga ya disebutkan gitu salah satu adanya co-firing biomass itu upaya ya solusi palsu untuk pensiun dini atau mempensiunkan PLTU gitu. Ini artinya memang ini ya advokasi satu dan lain itu saling berkelindan dan tidak bisa terpisahkan dan ya penting ini untuk bisa kita bekerja bersama-sama ya khususnya ya di Jawa Barat ini banyak banget nih terkait dengan PLTU ya ada 3 PLTU ditambah ada co-firing ditambah tadi ada PLTGU ditambah lagi ada nanti geothermal. Di Jawa Barat ini cukup kompleks gitu terkait dengan isu-isu membangkit
elektrifikasi dan lain-lain. Mungkin kalau yang ada dipegang sama teman itu baru sebagian kecil sebetulnya advokasi yang dilakukan. Nanti mungkin bisa kita tulis lebih banyak lagi biar ternyata memang terkait dengan ini terkait dengan advokasi terkait elektrifikasi ini sudah lama dilakukan dan juga bisa pembelajaran bersama gitu, mungkin untuk model-model yang lain gitu, entah tidak hanya isu ketenaga listrikan tapi juga yang lainnya begitu. Mungkin kurang terceritakan oleh saya tadi dan Asma dan Kamal. Pembelajaran penting yang paling penting juga ternyata upaya non-litigasi dan litigasi itu masih juga menjadi pilihan yang strategis. Kenapa? Karena yang Indramayu itu di luar non-litigasi, menangnya, berhasilnya ketika kita melakukan intervensi pendanaan. Gitu. Jepang menarik diri gitu, untuk tidak mendanai dan akhirnya mengganggu semua proses yang direncanakan oleh PLN. Gitu. Sementara yang Cirebon kita berhasil dalam konteks pengadilan, gitu ya. Kan menang di awal tapi tidak mutlak gitu ya, karena masih diposisikan Walhi tidak memiliki sebagai organisasi yang tidak memiliki kepentingan. Tapi bagi kami meskipun masih proses apa yang Kamal tadi sampaikan, dalam dokumen terbaru tidak dimasukkan gitu, meskipun proyeksinya ke PRTGU gitu ya itu. Jadi itu juga pembelajaran penting bagi kita semua. Bahkan ini menyampaikan kepada teman-teman ternyata upaya-upaya non litigasi dan litigasi itu masih salah satu hal yang paling strategis kita lakukan, karena bisa saja intervensi kita itu dalam konteks advokasi pendanaannya gitu ya. Karena tidak semua juga perusahaan pendana itu yang sulit gitu ya, atau yang tidak taat dan patuh. Yang paling sulit kan Cina ya gitu. Cina itu ngotot, udah murah, ngotot, guideline-nya nggak ada gitu. Jepang masih oke gitu, meskipun kita harus berdarah-darah sama teman-teman jaringan untuk terus melakukan advokasi pendanaan ya. Nah, yang terakhir tambahan sedikitnya dari saya, bagaimana sih tanggapan PT UN terkait misal kasus energi ini? Selain upaya-upaya litigasi kita, ketika kita melakukan gugatan yang dipimpin oleh LBH waktu itu, jarang sekali menemukan hakim yang memiliki perspektif lingkungan yang baik. Ya, gitu. Ini juga jadi tantangan ya, tantangan tersendiri. Bahkan tidak semua hakim itu memahami aturan-aturan kebijakan, gitu. Nah, selebihnya tantangannya titipan amanah kan gitu ya. Nah, ada satu pembelajaran yang baik sebetulnya ketika Tanjung Jati A, karena dia memasukkan yang mana, yang Tanjung Jati atau yang dua yang memasukkan yang pertama ya. Nah, yang memasukkan di mana hakim memasukkan narasi tidak menghitung pelepasan emisi yang kemudian dikeluarkan oleh ini. Itu bagi kami hakim mulai juga terhadap perspektif kebijakan mengenai soal industri ekstraktif ini gitu ya. Itu pembelajaran juga. Tapi selebihnya sebetulnya tantangan terkuat itu selain amanah si para hakim ini, dia keluar dari sisi kapasitasnya gitu, dimana kebijakan dalam sektor yang menjadi delik aduan kita atau gugatan kita itu adalah dimana ketidakpahaman mereka dalam membaca semua semua kebijakan yang ada yang mengatur terhadap energi itu sendiri. Oke, silakan, ada pertanyaan selanjutnya. Ada. Selamat sore Adi, aku mau nulis buat Ekuatorial kalau sekarang. Ada pertanyaan sama ada respon. Konteks advokasi udah lama ya ikut ini, waktu Lasma masih di PT UN, Iwar masih di advokasi, belum di Dewan jadi pimpinan. Itu panjang kan. Aku tuh mau tanya ya, untuk arah, bukan tanya ya, mungkin ini saran aja. Mungkin ke depan untuk advokasinya non-lead mungkin bisa lebih, karena selama ini belum pernah ada kayaknya dibikin valuasi yang memang betul-betul komplit ya. Maksud aku kenapa pakai valuasi, karena saya lihat dukungan supportnya lumayan tinggi sekarang, jadi itu memungkinkan kan untuk dibuat ya.
terlepas kita mendengar suara dari bawah gitu, dari publik yang mungkin perlu upaya lagi karena untuk memberikan edukasi tadi kan disampaikan ya. Jadi saya kira itu sangat realistis untuk ke depan. Ini mengacu ke RUPTL yang 2534 itu ya. Kenapa kalau misalkan kita bisa bikin valuasi dari isu fosil emisi gitu ya, kan pemerintah juga udah coba mengurangi ngomongnya ya. Tapi kan di RUPTL itu setahu ada ya 500 megawatt itu untuk Sumatera Kalimantan belum fix, tapi aku menduga itu akan ada 2 PLTN nuklir ya. Nah itu kan lebih nyut-nyutan kalau kita nggak pernah melakukan valuasi basisnya batu bara atau yang energi kotor itu. Mungkin nanti ketika masuk ke nuklir yang kita belum punya ada pengalaman sama sekali, kayaknya perlu deh ada valuasi itu ya. Itu berbagi kegundahan. Yang berikutnya pertanyaanku mungkin untuk ke Iwang yang lebih cocok. Kira-kira untuk bisa ini membumikan ke publik, saya juga butuh masukan. Sumber energi apa sebenarnya yang lebih cocok untuk kebutuhan, ngomonglah terkoneksi Jawa Bali Madura. Kenapa Jawa Bali Madura saya highlight? Karena populasi Indonesia hampir paling padat di situ, Jawa ya khususnya. Nah, mungkin dengan adanya, karena kalau dari luar kita ambil India gitu misalkan, mereka tuh dengan panas bumi itu dianggap yang paling oke. Mungkin cara penduduknya tidak sepadat Jawa Barat ya, yang banyak gunung api terus penduduknya padat. Nah kira-kira narasi energi yang lebih ramah lingkungan mungkin punya dampak, tapi paling kecil dampaknya dan paling cocok karakternya untuk di Jawa apa ya? Ini agar konten atau isu soal pemenuhan kebutuhan energi ini bisa diterima publik. Karena selama ini saya kira konten-konten ini nggak akan laku sih. Berat gitu kan ya. Itu dulu dari aku, makasih. Oke, silakan Iwan mau menjawab ya soal valuasi. Nah, sebenarnya sebelum saya tamat dari LBH Bandung, soal valuasi ini pernah diperbincangkan dengan teman-teman sih Kang. Mahal tapi ya. Ya, nah tapi memang satu PR-nya ada expert ya yang mungkin berpihak gitu ya terhadap energi bersih, dan yang kedua biaya sih sebenarnya, karena berapa kali kita kendalanya pembiayaan untuk valuasi itu nggak kecil ya. Sebenarnya ada beberapa ahli yang tertarik waktu itu untuk membantu LBH Bandung. Saya lupa. Meninggal kan? Akademisi yang tertarik ya, ada yang meninggal, ada yang lagi waktu itu ada 2 kalau nggak salah ya Kang ya, tapi terkendala memang dari pembiayaan kita bersama waktu itu belum cukup ya untuk melakukan valuasi. Tapi mungkin ini bisa dicatat buat teman-teman dari Bandung. Ini jangan pakai Ari Mansori ya, karena udah sama Luhut. Oh oke. Kalau dicatat. Nah jadi ya itu PR besar sih. Karena dulu aku ingat waktu zaman kami pun masih gugatan litigasi di PT UN, rata-rata untuk hitungannya expert yang teknis dan ilmiah itu kita dari expert luar kan, gitu. Dan berapa kali, dan cuma memang kita rasa kan ketidakefektifan, dan yang kedua kadang-kadang hakim juga nggak langsung mau gitu ya mempertimbangkan yang sudah kita datangkan jauh-jauh dari luar. Tapi memang itu mempengaruhi sih, tapi jika memang mentok mungkin bisa pakai model itu. Tapi PR kita ya cari expert yang mau ya mendukung ya valuasi ini untuk menghitung emisi dan dampak dari batu bara dan pembiayaannya sih. Mungkin titip ke teman-teman LBH Bandung ini. Ya, atur nuhun kalau saya sudah ngasih pandangan dan pertanyaan cukup berat ya, terutama pertanyaannya ke Wali. Tapi saya ingin nanti sedikit juga merespon terkait yang valuasi. Ini akan menjadi catatan tambahan sepertinya Tegal Asma untuk
tetap menjadi satu prioritas ya, gitu, yang harapannya mungkin nanti bisa menggandeng cerah teman-teman di Joma, teman-teman lainnya punya expert dalam bidangnya gitu ya. Ada juga yang concern di situ serius ya kalau dalam krea dan sebagainya lah gitu. Karena yang menjadi tantangan itu mencari pakar akademisi, karena kita ingin bagaimana hitungan itu bisa bisa terlegitimasi gitu ya oleh akademisi. Nah, waktu itu juga ada 2 calon tapi akhirnya juga tidak masuk di sisi logistik dan satunya juga dipanggil Tuhan dan gitu. Tapi ini akan jadi pengingat, makasih Bang Adi, pengingat kami untuk tetap hal itu akan menjadi satu hal penting kalau misalnya bisa dilakukan gitu ya. Itu yang kedua, pertanyaan yang kedua, Bang Adi, memang kalau ditanya mana sih yang lebih cocok dan relevan gitu ya, yang akan terinterkoneksi Jawa, Bali, Madura bahkan gitu ya. Saya pikir maupun juga terinterkoneksi Jawa, Bali, dan Madura, proyeksi ini akan terus dipaksakan. Maka memang saya setuju apa yang kita bicara dulu Jawa Barat, yang paling misal rasional atau relevan atau cocok gitu ya di Jawa apa? Sebetulnya tidak ada sih ya gitu, karena semua aktivitas pasti ada nilai plus dan negatif. Tapi yang perlu dihitung itu sejauh mana hitungan itu yang tidak sama sekali berdampak secara signifikan baik terhadap alam maupun terhadap keselamatan manusia itu sendiri gitu. Nah, saat ini yang kita dalam arti kata ya, kami dengan LBH, dengan AISEL, dengan cerah dan lain sebagainya menganggap panel surya itu masih menjadi solusi gitu ya. Tapi panel surya yang seperti apa dulu juga itu juga menjadi debatable tuh, yang masih belum clear di kita ya, di internal Percikan Indonesia misalnya secara luasnya. Yang bagi kita itu adalah yang tersentralistik gitu. Kalau misalnya tujuannya untuk menjawab masyarakat yang belum terelektrifikasi, kalau tujuannya ya gitu, jadi dilihat dari tujuannya. Tapi kalau misalnya tujuannya bagaimana menginterkoneksikan dengan infrastruktur, nah ini yang mungkin menjadi tantangan tersendiri lagi gitu, Om Adi. Tapi pada hari ini itu bukan geothermal yang menjadi sikap bersama. Jadi geothermal itu masih diletakkan sebagai kegiatan atau aktivitas yang eksploitatif gitu, yang juga akan mengesampingkan nilai dan kaidah lingkungan termasuk manusianya. Maka yang paling relevan itu kalau bicara Jawa apalagi itu panel surya. Tapi panel surya pun juga harus dilihat dulu tujuannya untuk kebutuhan siapa. Kalau masyarakat yang memang komunitas ya, itu panel surya yang tersentralistis. Tapi kalau misalnya meresponnya terhadap pertumbuhan ekonomi dalam rangka pertumbuhan percepatan pertumbuhan infrastruktur gitu ya, maka itu akan dihitung lagi seluas apa kemudian dia akan menggunakan lahan gitu. Karena menggunakan lahan akan tentunya akan berdampak terhadap masyarakat yang selama ini memiliki akses terhadap lahan itu. Dan ketika masyarakat memiliki akses terhadap lahan itu, maka ada livelihood yang akan terganggu. Bahkan mungkin lebih dari itu yang akan terganggu. Gitu mengambil. Kalau opsinya kayak konsep Cirata diperbesarkan, ini ada 3 waduk dari sini ke Jakarta, itu logis atau? Logis ya, logis. Tapi juga dilihat ya, misal Cirata oke, bisa dikatakan berhasil ya, gitu. Karena di situ tidak ada insight yang cukup mendasar ya, yang berdampak impactnya kepada masyarakat gitu. Nah, Jatinegara akan berbeda tuh, meskipun sudah diresmikan oleh Prabowo ya, PLN kan menggunakan mikrohidro tuh di situ. Ya, ini pun juga luput dari pengawalan wali. Mohon maaf teman-teman, termasuk LBH dan jaringan gitu ya. Nah, tapi kalau ditanya rasional gitu ya. Hanya saja kebutuhan itu harus juga dinarasikan secara transparan dan gentle oleh pemerintah. Ini targetnya itu untuk apa gitu loh ya.
Nah, di situ tuh kita akan bisa mengurai gitu ya dari mulai kebutuhannya itu gitu ya. Itu Mang Andi. Kawan-kawan, berhubung sudah jam 5 ya. Satu pertanyaan lagi ada atau cukup?